Mekanisme dan penunjukan mitra penyelenggara pelatihan kartu prakerja menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak juga mempertanyakan status CEO sekaligus founder startup berbasis pendidikan yakni ada Mas Belva Syahdevara yang kini menjabat staf sus milenial Presiden Jokowi. Ekonom Institute for Development and Economics and Finance Bima Yudhistira bahkan membuat surat terbuka mengajak Belva untuk berdebat terkait hal ini. Kita akan langsung bergabung bersama Bima Yudhistira, ekonom dari Indef, dan juga kita akan nanti sapa langsung Panji Winantea Ruki, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja. Saya ingin ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Sudah ada jawaban Mas Bima terkait dengan undangan Anda? Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Sampai saat ini belum ada jawaban. Oke, kita fokus soal Kartu Prakerja, Mas Bima. Mengapa Anda sampai merasa perlu membuat surat terbuka dan mengundang Belva untuk membahas Kartu Prakerja ini? Ya, pertama posisi Belva sebagai CEO Ruang Guru. Kemudian yang kedua adalah posisi Belva sebagai staf sus presiden. Apalagi membawa embel-embel milenial, menurut saya ada konflik kepentingan di situ yang harus diluruskan. Yang kedua sebenarnya ini diskusi biasa, debat biasa. Saya dan Belva sama-sama award di LPDP. Jadi biasanya dalam iklim intelektual itu debat atau diskusi merupakan hobinya anak milenial, harusnya menjadi tradisi yang bagus di Indonesia. Jadi saya ingin menggali sebenarnya apa sih tanggapan ataupun gagasan besar dari para staf sus milenial ini terkait dengan permasalahan ekonomi, permasalahan COVID-19, khususnya spesifik apakah kartu prakerja ini bisa efektif begitu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang. Orang butuh makan, kemudian butuh uang tunai karena kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Apakah kartu prakerja ini memang cocok gitu ya dengan pelatihan online-nya. Jadi sebenarnya ini diskursus publik biasa saja. Oke, jadi Anda menilai ini tidak efektif dalam kondisi saat ini, di mana masih banyak PHK dan ini bukan menjadi solusi begitu ya, Mas Bima? Iya. Secara konsep saya kira ada hal yang harus diluruskan gitu ya. Di mana kartu prakerja itu sebelumnya pada waktu kampanye itu untuk pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih stabil. Sekarang kondisi krisis tentunya harus ada perubahan-perubahan mekanismenya. Kita langsung tanya ke Mas Panji. Mas Panji, selamat malam. Selamat malam. Mas Panji, kartu prakerja dinilai oleh sejumlah pihak termasuk Mas Bima yang sedang bergabung saat ini tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Bagaimana pendapat Anda, Mas Panji? Menurut saya kita harus lihat konteks besarnya. Memang dalam masa sulit ini perlu direspon dengan berbagai program dan kebijakan. Dan memang itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kartu prakerja sendiri hanya sebagian atau salah satu dari berbagai respon pemerintah. Di awal April lalu Presiden Jokowi sudah mengumumkan berbagai jenis respon yang dengan anggaran total 405 triliun. Di mana di antaranya adalah social safety net sebesar 110 triliun. Di situ ada PKH yang sifatnya tunai, ada sembako yang juga bukan bahan pangan, bantuan sembako di DKI, Bodetabek, bantuan sosial tunai, kemudian pembebasan tarif listrik, izin perumahan. Selain perlindungan sosial juga ada penyesuaian anggaran pendidikan sebesar 20 triliun yang nilainya sama dengan prakerja. Cadangan pemenuhan kebutuhan pokok sebesar 25 triliun. Dukungan untuk dunia usaha sebesar 150 triliun untuk membantu program pemulihan. Mungkin saya tidak bisa mewakili pemerintah dalam hal menjelaskan program pendidikan, tapi perlu saya tekankan bahwa prakerja sendiri sudah disesuaikan. Fokus dari program yang tadi Mas Bima bilang didesain untuk masa ekonomi yang normal, sekarang sudah disesuaikan. Jadi bantuan insentifnya justru yang paling besar, yang tadinya hanya 500.000 menjadi 2,4 juta per peserta. Jadi memang saya sepakat sekali bahwa masyarakat butuh bantuan dan pemerintah akan menyiapkan berbagai jenis bantuan. Prakerja cuma salah satunya, bagian kecil. Oke, artinya alokasi anggaran ini senilai 20 triliun untuk total ya dan 5,6 miliar yang dikucurkan di awal ini sudah tepat begitu ya? Karena untuk kebutuhan yang tadi disebutkan permasalahan soal PHK dan lain-lain itu sudah ada alokasinya tersendiri begitu, Mas Panji? Betul, jadi untuk pemulihan ekonomi ada, perlindungan sosial pun sudah disediakan anggarannya dan jauh lebih besar dari prakerja. Dan prakerja sendiri, tadi mungkin saya koreksi sedikit, itu adalah 20 triliun, di mana
semuanya diberikan kepada peserta. Jadi peserta yang mendapatkan bantuan, bukan pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada perusahaan. Oke, Mas Bima, ini artinya alokasi senilai 20 triliun dan 5,6 triliun di awal ini sudah dinilai akan tepat guna pemanfaatannya. Tapi saya melihat di feed Instagram Anda menyatakan bahwa konten dari nanti yang akan dibelikan melalui program prakerja ini tidak lebih bagus dari konten yang diupload di YouTube yang bisa didapatkan secara gratis. Maksudnya apa, Mas Bima? Melakukan riset ya, saya coba perhatikan satu-satu apa saja kemudian yang ditawarkan dari beberapa platform. Ya misalkan yang sederhana gitu ya, driver ojol paket prakerjanya itu ada paket pilihan tentang stress management atau manajemen stres, kemudian juga terkait dengan memaksimalkan waktu agar lebih produktif gitu ya. Driver ojol tidak butuh itu gitu ya, mereka tidak stres kalau ordernya banyak. Kemudian manajemen terkait waktu, mereka sangat bisa untuk mengukur kapan jam sibuk orang kerja, kapan jam sibuk orang pulang dan berangkat kerja, sehingga mereka tanpa diajari itu, yang penting kan sekarang kondisinya, mereka kehilangan pendapatan, order menurun tajam, sehingga banyak materi yang nggak pas. Berikutnya juga kalau kita lihat misalkan, masa ada materi terkait dengan bagaimana membuat makaroni keju kalau tidak salah, itu sampai dihargai 400.000 per pelatihan gitu. Dan artinya apa? Artinya konten dari kartu prakerja ini belum bisa menyelesaikan permasalahan karena judulnya adalah prakerja gitu ya. Dan apakah ada jaminan yang sudah ikut pelatihan itu ada industri mana atau sektor jasa mana yang mau menyerap lulusan peserta 5,6 juta orang itu? Itu yang jadi pertanyaan juga dengan skill-skill tadi. Beda misalkan dengan balai latihan kerja. Kalau balai latihan kerja menurut saya cukup konkret karena kalau balai latihan kerja itu ada sertifikat dan sertifikatnya bisa digunakan untuk melamar kerja dan ada kerjasama dengan industri. Jadi ada keterikatan bahwa industri maunya skill ini, tolong kemudian balai latihan kerja jalankan. Jadi ada kejelasan gitu loh antara supply dan ada yang lebih efektif ya Mas Bima dibandingkan platform digital melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengadaan BLK. Saya ke Mas Panji. Mas Panji, ini konten dari program Kartu Prakerja dinilai ini bisa didapatkan gratis melalui platform YouTube begitu. Pendapat Anda? Baik, jadi begini. Saya pikir kita perlu percaya bahwa para peserta Kartu Prakerja itu tentunya diparasikan dan dapat memilih dan memilah. Jika ada pelatihan yang memang tersedia secara gratis, tentunya para peserta tidak akan menggunakan bantuan ini untuk itu. Dan dia akan memilih bantuan-bantuan, memilih pelatihan-pelatihan yang lebih sesuai kebutuhannya dan minatnya. Kita berikan pilihannya semua peserta. Ada sampai hari ini ada sekitar 1.300 jenis pelatihan dengan berbagai jenis keahlian dari berbagai ragam tingkat kesulitan dari 200 lembaga pelatihan. Di mana semuanya diwajibkan memberikan sertifikat. Jadi itu sama dengan yang tadi diberikan yang saya sepakat bahwa sertifikat itu dibutuhkan dan itu ada bagian dari aturan. Sedangkan pemerintah prinsipnya adalah tidak merasa berasumsi bahwa apa yang dibutuhkan driver ojol itu adalah A atau apa yang dibutuhkan seorang pelaku usaha kecil mikro itu adalah B. Kami berikan pilihan dan contohnya misalnya tadi makaroni keju. Mungkin sekarang kita nggak bisa bekerja atau ke toko atau jualan di warung, tapi mungkin bisa para pelaku usaha kecil misalnya bisa membuat itu dan berjualan dari rumah dan bisa menggunakan misalnya dengan jalur digital untuk berjualan. Jadi saya pikir yang penting kita berikan opsinya, semuanya diberikan pada peserta dan mereka akan menyesuaikan dan secara rasional memilih pelatihan yang kira-kira bisa meningkatkan sumber pendapatan baru. Saya kira begitu. Baik, Mas Panji, terakhir singkat saja. Hitung-hitungannya nanti dengan kartu program prakerja ini sudah diperkirakan belum berapa orang yang akan mendapatkan manfaatnya, meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pekerjaan misalnya? Baik, jadi anggaran 20 triliun ini kami hitung bisa dengan angka bantuan per pesertanya 3,55 juta. Itu bisa menyasar sekitar 5,6 juta peserta masyarakat. Yang dimana dari 3,5 juta itu adalah 2,55 jutanya adalah uang yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban hidup
dan jika bisa bahkan bisa digunakan untuk sebagai sumber modal usaha. Jadi kami akan terus mengevaluasi dan kami berupaya pagi siang malam untuk memastikan pelayanan tetap aman dan handal dan agar bantuan ini segera mencapai masyarakat. Baik, terima kasih Mas Panji. Kita ke Mas Bima. Mas Bima, sudah ada diyakinkan begitu tadi melalui Mas Panji bahwa ini anggarannya sudah diperkirakan akan efektif dengan segala konten yang sudah dipersiapkan dalam pelatihan melalui platform digital. Anda masih menunggu jawaban dari Belva terkait dengan ini? Oh iya, itu kalau untuk Belva saya kira ini masalahnya lebih dalam daripada sekedar kita bicara konsep, tapi ada masalah konflik kepentingan. Tapi tadi saya belum mendengar juga itu jawaban 5,6 juta orang ini akan dikemanakan gitu kan? Apakah semuanya harus menjadi entrepreneur, wirausahawan baru misalkan, kan nggak mungkin. Ya jadi 5,6 juta orang itu harusnya pemerintah juga harus jaminkan bahwa lulusan dari kartu prakerja itu bisa diterima di industri mana secara spesifik dan coba tunjukkan kepada masyarakat perusahaan apa yang sudah siap untuk menerima lulusan kartu prakerja. Itu yang menurut saya lebih konkret. Baik, jadi realisasinya lebih konkret itu yang ditunggu ya. Mas Bima, kita harus akhiri. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk menghubungi Belva untuk bisa bergabung dalam Top News kali ini supaya bisa mendapatkan diskusi yang mencerahkan begitu. Namun sejauh ini belum ada respon. Terima kasih Mas Bima dan sebelumnya ada Mas Panji bergabung dengan Top News.